Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada persekutuan doa pada hari ini. Mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa kita rasakan di sepanjang kehidupan kita hingga sampai saat ini. Bahkan Tuhan tak henti-hentinya senantiasa menyertai langkah juang kita. Oleh karena itu, mari kembali kita belajar memahami akan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Dan saya mengajak sebelum itu, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, Allah yang sempurna, Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang memperkenankan pagi hari ini kami bangun dengan kesegaran baru. Setelah semalam Kau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, dan Kau menghindarkan kami dari berbagai macam pencobaan dunia ini. Bahkan Kau memberikan kami damai sejahtera. Engkau memberikan kami kekuatan, kesentosaan, untuk kami boleh menatap hari ini dengan baik. Dan Tuhan, di tengah-tengah situasi pagi hari ini, kami hendak kembali belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Biarlah Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sehingga dengan demikian kami mengerti apa yang patut dan layak untuk kami simpan dan coba untuk kami lakukan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama dari Efesus. Efesus 2 ayatnya yang ke-19 dan 20. Efesus 2 ayatnya yang ke-19 dan 20. Saya mencoba untuk menggumuli dua ayat itu di dalam bingkai perikop yang ditekankan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dipersatukan di dalam Kristus. Efesus 2 ayatnya yang ke-19 dan 20 demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perkenankan saya mengulang sekali lagi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, merenungkan firman Tuhan, mengamatinya, menyimpannya, dan coba untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ya, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang beban hidup. Adakah dari antara kita yang saat ini bersama-sama hadir, bersama-sama menggumuli firman Tuhan, bersama-sama bersekutu, tidak pernah merasakan beban hidup? Ada? Oh, ada ya? Oh, luar biasa kalau ada. Saya tidak akan menggeneralisir, tidak akan memvonis, tidak akan menjudge, tidak akan mencap. Semua orang punya masalah. Oke. Semua orang punya beban, enggak. Tetapi sebagian besar orang yang hidup hingga sampai dengan saat ini memiliki beban. Tentu saja ringan dan beratnya itu sesuai dengan kemampuan setiap orang untuk memanage, untuk mengelola beban kehidupan itu sendiri. Sebenarnya kalau kita rasa-rasakan beban kehidupan yang sekarang ini ada banyak tentu saja. Ekonomi bisa, keluarga bisa, anak bisa, pekerjaan bisa. Apalagi relasi bisa. Baik dengan sesama maupun dengan masyarakat maupun dengan kehidupan bangsa dan negara. Bahkan mungkin beban kita itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dan kalau dipikir-pikir Ibu Bapak, beban kehidupan yang sekarang ini kita alami sebenarnya lebih ringan ketimbang puluhan tahun yang lalu. Sekarang ini orang misalnya saja nih, bebannya pada ekonomi. Bukankah sudah banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang mendirikan koperasi, termasuk GKJ kita dengan koperasi berkatnya. Kalau
Kalau kita sudah menjadi anggota di sana sekian lama, lalu ada uang endon di sana, berapa jumlahnya, lalu nanti kita bisa meminjam 3 kali lipatnya. Luar biasa kan? Enak. Mungkin kalau kita berada di sekolah, misalnya saya guru dari SMA Negeri 1 Purbalingga, saya juga menjadi anggota gotong royong di sana. Gotong royong atau apalah namanya. Nanti saya dikomplain. Dan ketika sudah ada sekian tahun saya berada di sana, sekian tahun ASO, iuran rutin, maka saya diperkenankan untuk meminjam. Bukankah sederhana dalam tanda kutip ya? Saya tidak membicarakan bagaimana cara mengembalikannya, mungkin itu sulit bagi saya juga. Begitu. Tetapi bukankah ada orang yang mau berbagi di sana? Kalau itu beban kehidupan yang lain, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah relasi, sekarang ini sudah ada WA, sudah ada Facebook, sudah ada Twitter, sudah ada IG, sudah ada TikTok. Yang kadangkala, kadangkala kita ngudal rosok di media sosial itu, sehingga beban kita akan sedikit berkurang. Atau bahkan kalau tidak, kita punyanya WA saja, oke lah, kita fit call dengan orang yang kita percaya. Ayolah aku fit call, aku telepon, biar beban hidupku ini berkurang. Aku bisa menguras sampah-sampah yang ada di dalam diriku untuk boleh kamu dengar. Karena kadang-kala memang orang tidak butuh solusi, hanya pengen ngobrol saja. Atau ketika kita terbeban masalah pekerjaan, kok aku ngelamar ngendi-ngendi kok ora kecantol. Ketika kita menuangkan beban itu dengan sesama, sopo ngerti. Ini sopo ngerti loh. Karena bagaimanapun juga kan akhir-akhir ini memang orang akan sulit untuk mencari pekerjaan, tidak mudah, tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi paling tidak orang lalu mengerti, oh ternyata dia butuh pekerjaan. Kira-kira ada channel enggak ya, tempat pekerjaan yang bisa dititipi, bisa ditunuti. Seperti itu. Ketika kita punya beban persoalan dengan Allah, ya Allah bisa menampakkan diri, menjumpai kita melalui apapun juga, setiap peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita. Menjadi alat sarana Tuhan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan sebetulnya. Sehingga tidak perlu beban kehidupan itu lalu menekan kita. Beberapa waktu yang lalu, ya tepatnya hari Selasa ya, hari Selasa tanggal berapa kok saya lupa ya. Ketika kami PA di penambungan di tempatnya Pak Widianto, di sana kalau tidak salah pembahasannya itu tentang perhatian, begitu loh, saling memberikan perhatian atau apalah. Memberikan perhatian itu bukan suatu yang mudah sebetulnya bagi kita, atau saling memberikan perhatian itu tidak mudah bagi kita. Dan di sana sempat tertuang, itu loh, orang yang suka sekali membagi kesukacitaan itu pelawak. Tapi lalu ada yang berpendapat, oh jangan salah, mungkin pelawak itu beban hidupnya banyak banget, tetapi di depan penonton dia harus menunjukkan kelucuannya, kan gitu tak? Lalu saya nimpali dengan peristiwa yang terjadi di tahun 80-90-an lah kalau tidak salah. Mungkin ibu bapak pernah melihat acara TVRI yang berjudul Keluarga Hardi kalau tidak salah, Bu Hardi gitu ya. Nah itu ada tokohnya namanya Marlia Hardi. Nah kalau di sinetron, waduh, jangan luar biasa. Kehidupannya baik, menjadi ibu yang ramah, menjadi ibu yang solutif, menjadi ibu pendamping, menjadi ibu yang siap untuk menerima setiap konsekuensi yang ada. Tetapi ternyata di kehidupan nyatanya, beban kehidupan itu beratnya luar biasa dan akhirnya dia tidak mampu menanggungnya. Sehingga dia mengakhiri kehidupan.
Lah, kok membicarakan Bu Maria Hardito, Pak? Sekarang ini artis-artis Korea banyak banget itu yang kayak gitu. Ya oke. Kemarin juga sempat dibicarakan di beberapa tempat. Ada dua tempat kalau tidak salah. Ya 2 tempat. Di Purwosari dan di kelompok PA Ibu-Ibu. Menghadapi fenomena cut off. Nanti dibicarakan di beberapa tempat lagi. Cut off. Nanti sore di PA Bapak Ibu Kota jam 4 akan membicarakan fenomena cut off, memutus hubungan. Di sana ada positif dan negatifnya, iya. Ketimbang bergaul dengan orang yang bermasalah, wes rasa dadak bergaul barang, mbok malah aku jadi ribet, gitu kan. Bergaul dengan orang yang gak ini utang, jadi malah utang. Bergaul dengan orang yang gak ini ngerasani, jadi ngerasani. Wah itu kan, udahlah, putus hubungan. Tetapi negatifnya saudara, ketika kita sering cut off, ternyata ada banyak orang yang lalu kesepian. Bebannya ditanggung sendiri. Lalu akhirnya banyak artis-artis, tidak tahu ya Korea ya kalau tidak salah, mengakhiri hidupnya karena tidak bisa berbagi beban. Lalu apa kait-mengkaitnya dengan bacaan kita sore hari ini, Bu Bapak? Saya mengajak apa yang dituangkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, mengingatkan kepada kita sekalian, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Bagi Yesus, kita itu bukan orang asing. Kita itu bukan pendatang loh. Kita itu tidak terpisah jarak dengan Yesus. Kita bukan musuh Yesus. Kita bukan hanya sekedar temannya Yesus. Kita bukan hanya domba yang tersesat, yang tidak pernah dipanggil pulang. Kita bukan domba yang terluka dan tidak pernah dibopong dan diobati oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti itu. Kalau dikatakan di sana bukan lagi orang asing dan pendatang, artinya hubungan kita dengan Kristus sangat dekat. Bahkan dikatakan lebih lanjut di sana, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Wow, luar biasa kan? Bayangan kita itu terus ke keluarga gitu loh. Rudiarto duwe bojo Yuli, diparingi momongan endah karo Uwel, Sekar sudah ndak ada, begitu kan. Ini loh hubungan keluarga Allah. Kalau itu dikatakan keluarga, ndak mungkin keluarga itu lalu tercerai berai secara normal ya, secara normal. Mesti ada ikatan batin antara Rudi dengan Yuli, antara Rudi dengan Endah, antara Rudi dengan Uwel, antara Yuli dengan Rudi dan sebaliknya. Ada siklusnya, ada simbiosisnya, simbiosis mutualisme. Gitu. Kehidupan keluarga bukan parasit yang saling menghancurkan, yang saling elek-elek, tetapi saling koreksi. Beda ya. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan di luar sana, itu koreksi sebetulnya. Koreksi bagi saya, koreksi bagi istri, bagi anak-anak. Bukan modal eleke wong, ndak. Gitu. Itu karena rasa sayangnya anggota keluarga Allah. Ada ikatan yang harmonis di sana. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Pusatnya itu pada Yesus. Yesus yang mengikat kita semua. Sehingga kalau toh di dalam kehidupan rumah tangga itu ada beban, misalnya anak-anak nih, tidak mungkin kan anak-anak belum bekerja kok terus kon golek duit dhewe, ora mungkin.
Ini aku mau ke Jakarta nih, mau balik Jakarta, mau kuliah, atau ke Bandung mau kuliah. Lah wong masih mahasiswa masa yo wis kono tuku tiket dhewe. Ku anggere balik rene yo golek-golek dhewe. Terus nanti uang makanku, wong kowe iso mangan-mangan dhewe. Kan nganggo tangan-tangane dhewe. Mosok njaluk mboke. Kan ndak bisa seperti itu. Ketika anak berkeluh kesah tentang kehidupannya, berbagi beban dengan orang tuanya, tentu orang tua sesulit apapun akan mencarikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan beban-beban yang ada di dalam diri anak-anak. Tidak mungkin tidak. Bojone loro, sing lanang loro nih, sing lanang loro. Ya memang kalau kita memperhatikan, kalau yang laki-laki sakit, perhatian istri itu begitu luar biasa. Tetapi kalau istri sakit, perhatian suami kadang-kala ndak. Kesaksian pribadi lo ya, jangan keras-keras. Kan gitu toh. Ndak mungkin. Lalu suaminya sakit, njaluk keroan. Dikeroki. Ya keroan dhewe, wong duwe tangan-tangan dhewe, kayak ono kae minyak kapake. Ono duit 100-an rupiah kae gari dijukuk. Aku ora iso menyat lho. Aku mbok digaweke teh. Lah wong jenengan iso nggodhog banyu dhewe to. Ha mbok ya kono gawe dhewe. Sepiro gulane, sepiro teh aku ora ngerti lho. Ndak bisa seperti itu terjadi. Ketika suami berbagi beban dengan istri, istri lalu ngasih solusi. Begitupun istri dan banyak yang lain tentu saja. Begitu kan? Demikian pun dalam kehidupan kita, ketika kita dianggap sebagai kawan sekerja, bahkan anggota-anggota keluarga Allah, maka ketika kita ngudal rasa dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Lho wis sih Pak, kurangku ki apa kan gitu toh. Kurangnya akeh. Bagaimanapun juga kita selama kita hidup kan kita tidak sempurna. Artinya kita perlu koreksi toh. Apa iya aku sudah berdiri? Apakah iya aku sudah melakukan kewajibanku sebagai anggota keluarga Allah? Yuk, bisa yuk melakukan itu, jangan lari dari kenyataan lo ya. Apa iya wae dhewe dadi putrane Gusti Allah sing sembodo? Itu dulu yang menjadi pertanyaan. Ndak ada bocah ora nurut, bocah no akal, bocah ndugal, njaluk apa-apa diwehi, kok enak temen. Selenti kebuki, ada itu. Lu bukankah Allah makasih? Iya, tetapi kasihnya itu kan bukan welas tanpa alis. Kasihnya Tuhan kepada kita itu yo ngite, yo nyelentik, ya memberikan hukuman, itu kasihnya. Jadi yang perlu kita ingat itu, apakah kita memang sudah menjadi anggota keluarga Allah. Napa nggih to awake dhewe niku pun nurut kalih Gusti Allah. Napa nggih to awake dhewe niku komunikasine lancar kalih Gusti Allah. Donga ngluhuraken asmanipun Gusti. Membaca kitab suci tetapi juga ndak baca tok. Kula niku pun katam niku ratusan kali, ora penting. Yang penting itu apakah kita mampu melakukan setiap detail dalam Alkitab itu dalam kehidupan kita. Ora apal ora apa-apa. Ning nindakno dawuh pangandikane Gusti kuwi lho, tumemen dilakoni tenanan. Lah angel niku Pak, nggih berproses to. Kaya bocah cilik niku lho. Kan bocah cilik mboten iso jenenge lahir procot, ngerti-ngerti iso ngadeg, mlayu, menggerak medeni wong. Kan nonton prosese. Oke iso mengkurep.
Mengkurep arep mlumah kangelan nangis njaluk tulung wong tuane. Kan ngoten to. Nah, kita pun seperti itu di hadapan Tuhan. Apakah kita mencoba untuk dekat dengan Tuhan? Apakah kita juga mengasihi orang lain? Kadang kala awake dhewe niku mengasihi wong liya, ora sah mengasihi wong liya lah. Mengasihi anggota keluarga kita saja susahnya luar biasa loh. Anggere butuh tok awake dhewe niku hubungan ning ora butuh ora, kan ngoten to. Itu yang perlu kita tingkatkan. Supaya ketika ada beban kehidupan, Tuhan itu juga memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Oh, bocah iki nurut. Bocah iki ngajeni. Bocah iki genah. Lah mboten mungkin tau. Seorang putra sing bener-bener ngabekti karo wong tuane kok ora digatekke, ora digagas, babar blas niku mboten mungkin. Lah oleh sebab itu Ibu Bapak dan Saudara, ayo bisa yuk, bisa kok. Kita melakukan itu semua. Bukan hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar kita lakukan di dalam keseharian kita. Semampu kita, sebisa kita. Ndak ada yang namanya wong Kristen kok ora iso ndonga niku mboten wonten. Doa ya sekemampuan kita. Apakah Tuhan butuh doa yang panjang lebar kali dalam? Enggak. Tapi yang muncul dari dalam diri kita itulah yang diperlukan oleh Tuhan. Mboten enten wong Kristen kok mboten iso nyanyi. Fals ora apa-apa. Meleset-meleset notasine ora masalah. Sing penting pujian itu dari dalam diri kita. Nindakake dawuh pangandikane Gusti kok keporo angel njaluk tulung wong liya. Piye ya carane? Kok ngene iki angel? Maka lalu ada bimbingan, ada arahan. Oleh sebab itu saudara, ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah jemu ya. Artinya ayo kita introspeksi diri dan kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Tuhan memberikan sesama bagi kita, tetapi juga Tuhan siap mendengar keluh kesah kita. Makanya jadi kawan sewarga Allah, sahabat bagi Allah, anggota keluarga Allah. Percaya, bukan saya yang mengatakan, tetapi Alkitab inilah yang mengatakan akan ada jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita, dan kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami lemah tak berdaya ya Tuhan. Kami rapuh di hadapan Tuhan. Kami ingin berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai gagang salib itu. Kami ingin meraihnya. Kami ingin mendekapnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami terus berjuang. Mampukan kami terus melangkah. Mampukan kami berusaha dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu, sehingga setiap beban kehidupan kami boleh kami pikul bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan. Setiap kelemahan, kerapuan, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Kami percaya kami mampu berjalan dengan tegap karena ada Engkau bersama dengan kami. Demikian pun dengan keluarga kami masing-masing. Jadikan kami suami yang baik bagi istri kami. Mampukan kami menjadi istri yang baik bagi suami kami. Mampukan kami menjadi anak yang saling menghormati antar saudara. Mampukan kami sebagai anak yang patuh kepada orang tua.
tetapi juga orang tua, jadikan kami orang tua yang mengerti akan kebutuhan kehidupan anak-anak kami. Jadikan kami teladan bagi setiap orang yang hadir dalam kehidupan kami. Jadikan kami sesama yang bisa mendatangkan berkat, bukan kutuk bagi orang lain. Anak-anak kekasih pemberian Tuhan dimanapun mereka berada, jangkauan Tuhan tidak pernah berhenti. Dalam setiap upaya untuk berpendidikan dengan baik, menuntaskan pendidikan itu, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mengubah kehidupan lebih menjadi baik lagi, menanti-nantikan momongan di dalam kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Demikian pun dengan anak-anak yang sudah bekerja, ketekunan, keseriusan, kesetiaan Engkau tanamkan dalam diri mereka, sehingga berkat Tuhan mengikuti langkah juang mereka. Demikian pun para petani, para buruh, para pekerja, TNI, Polri, ASN, Tuhan berkati semuanya. Jagai langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami hendak serahkan pergumulan kami setiap pribadi ke dalam tangan kuasa Tuhan, dalam doa pribadi kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan kami boleh mengakhiri doa ini dengan baik karena penyertaan Tuhan. Inilah syafat-syafat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita. Tuhan berjuang bersama-sama dengan perjuangan kita. Selamat melanjutkan karya, semangat terus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.